Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerakmu hamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Oke, yang kompak nak. Apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah. Allahu Akbar ya. Apa kabar anak-anak? Halo. Pakai ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 32 Talang Kelapa, yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan Dewan Guru SDN 32 Talang Kelapa. Baiklah, berhubung proyektornya tidak bisa lagi error, jadi kita tidak memakai proyektor. Namun dalam hal ini perlu saya beritahukan kepada Dewan Guru sekalian, berdasarkan hasil modul yang telah kami pelajari untuk diimbaskan kepada Dewan Guru dan SDN 32 Talang Kelapa ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, dalam konteks modul 1.4 ini adalah penumbuhan budaya positif. Mungkin selama ini paradigma kita sangat berbeda dengan apa yang telah kita pelajari. Dalam konteks ini, saya juga selaku CGP Angkatan 7 selama ini berparadigma bahwasannya memberi hukuman untuk memberikan efek jera kepada siswa itu adalah hal yang positif untuk dilakukan. Karena siswa itu jika mereka nakal, maka kita tidak akan bisa memberikan apapun kecuali memberikan hukuman kepada mereka. Namun setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang penumbuhan budaya positif, pemberian hukuman adalah salah satu hal yang memberikan budaya negatif kepada siswa. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman ini minimal harus dihilangkan, karena ini adalah penumbuhan budaya negatif di sekolah. Karena dampak negatif ini akan menimbulkan dampak negatif baik fisik maupun psikis dari anak didik kita. Jadi pemberian hukuman adalah hal yang negatif. Selanjutnya adalah penegakan konsekuensi. Penegakan konsekuensi bisa juga dilakukan, namun nilai dari hasil tersebut adalah netral. Dia tidak berimbas negatif dan juga tidak berimbas positif. Hal yang terbaik adalah kita melakukan restitusi. Restitusi dengan melakukan segitiga restitusi. Bagaimana kita menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan dari murid tersebut, dan selanjutnya kita bersama-sama mensepakati keyakinan kelas yang telah dilanggar itu. Nah, hal ini yang harus kita lakukan, yakni segitiga restitusi. Nah, dari sini juga saya akan memberikan pemahaman bahwasanya jika selama ini kita menggunakan teori stimulus kontrol dalam mendidik anak murid, sekarang berdasarkan hal yang ada, kita selayaknya untuk menggunakan teori dari Diane Gassen. Diane Gassen tahun 1993 itu menyatakan kita harus memakai teori kontrol. Karena pada prinsipnya anak didik itu tidak bisa kita kontrol, tapi ketika dia memberikan kebebasan pada kita, ketika kita bisa mengontrol, itu bukan berarti kita bisa mengontrol anak didik, namun dia memberikan izin kepada kita untuk mengontrol dia dengan penguatan positif, bujukan ataupun hal lain yang mempengaruhi dari psikologis anak didik tersebut sehingga dia menuruti apa yang kita inginkan. Nah, segitiga restitusi ini adalah hal yang terbaik yang bisa memberikan bujukan dengan tidak menghukum, baik itu fisik maupun psikis. Ada beberapa nilai kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama adalah kontrol diri sebagai penghukum. Sebagai penghukum ini adalah menumbuhkan budaya positif kalau bisa dihindarkan. Yang kedua, kontrol diri sebagai pemberi rasa bersalah. Dan hal ini juga menumbuhkan budaya negatif yang akan menghukum secara psikis. Walaupun tidak secara fisik, namun secara psikis. Secara psikis ini, secara kejiwaan, ini akan sangat menyiksa dari peserta didik tersebut. Kalau bisa, 2 hal ini, menghukum dan memberi rasa bersalah untuk tidak lagi dilakukan di sekolah kita. Saya juga bersepakat dengan kepala sekolah untuk kita mulai sekarang hindarilah untuk menghukum. Hindarilah untuk memberikan rasa bersalah kepada siswa. Selanjutnya, hal yang terbaik kontrol diri sebagai guru adalah dengan melakukan tindakan sebagai teman. Bagaimana kita dengan siswa itu memposisikan diri kita sebagai teman, dengan memberikan senyuman, mengobrol seperti biasa walaupun dia telah melakukan kesalahan. Tapi tidak harus kita langsung menghukum, menjustifikasi, kita suruh dia membersihkan ini, kita suruh dia seperti ini, itu kan hal yang tidak baik. Selanjutnya adalah
posisi kontrol sebagai seorang guru adalah sebagai pemantau. Ketika kita sebagai pemantau, kita harus memantau bagaimana perkembangan siswa ini tersebut. Dan yang terbaik selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai seorang guru adalah posisi kontrol sebagai manajer. Yang namanya manajer, kita harus berperilaku yang baik, berperilaku yang positif. Kita harus menunjukkan diri kita sebagai seorang manajer, sebagai seorang yang memberikan tuntunan, arahan, bimbingan, jasmani dan rohani kepada peserta didik. Dan dari kontrol manajer ini bisa diterapkan segitiga restitusi yang akan memberikan nilai-nilai kebaikan dan menumbuhkan budaya positif di sekolah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryani Sismawati, guru kelas 5A SD Negeri 32 Talang Kelapa. Terima kasih kepada Bapak Daryanto yang telah melakukan aksi nyata yang banyak sekali membawa nilai-nilai positif bagi anak SD Negeri 32 Talang Kelapa. Maju terus, semangat untuk anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andari Mairo. Saya dari sekolah SD 32 Talang Kelapa. Saya juga dari kelas 5C. Saya berterima kasih sekali kepada Bapak Daryanto karena telah melakukan aksi nyata dan telah menemukan budaya positif bagi SD 32 Talang Kelapa. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Daryanto karena telah